Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liasatidatina wa liashabil huquqi alaina wa limuallif Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani wal Imam Qutb al-Akbar Abdullah bin Muhammad as-Siddiq al-Humari al-Hasani qaddasallahu sirahuma. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang saya muliakan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa kembali lagi di masjid yang tercinta, Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan namanya Masjid Al-Barokah juga mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin ramai pengajiannya karena ada yang kawin. Supaya ramai pengajiannya, coba setiap minggu ada yang kawin. Nggak bisa Pak Ustaz. Ini samping saya, mudah-mudahan mau nambah lagi. Beliau kawan saya, sahabat saya, Ustaz Wamdani, 2 tahun ditinggal istri karena istrinya sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi istri yang salehah, menjadi istri yang di dunia dan di akhirat, ya, dan segala amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bicara tentang rukun iman, yaitu al-imanu bir-rusuli alaihi wassalam. Iman kepada rasul-rasul alaihi wassalam. Semoga keselamatan tercurah atas mereka semua. Apa hukumnya iman kepada Rasul? Hukumnya adalah wajib. Apa hukumnya? Wajib. Dan iman kepada Rasul, kan Rasul tuh, tapi ditulis di sini Rasul. Rasul itu artinya Rasul. Berarti seandainya kita iman kepada Rasul-Rasul dan ini semua iman adalah wajib, maka akan menjadi batu sandungan bagi iman kita kepada Allah seandainya kita tidak mencintai atau tidak meyakini di antara sekian rasul bukan utusan Allah. Misalnya ada orang saksi dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan rasul, Nabi Isa yang rasul, kata orang Nasrani. Kata orang Yahudi, Nabi Musa yang rasul, Nabi Isa tidak ada cerita, Nabi Muhammad tidak ada cerita. Nah, jadi orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad, orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad, dan kita sebagai
umat akhir zaman mengimani seluruh nabi-nabi dan rasul. Kita baca, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak kami beda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, semuanya amanna bihi. Kami iman kepada mereka semua. Jadi gitu ya. Nanti misalnya ada orang nyanjung Nabi Musa, ternyata dia orang Yahudi. Kebawa cemburu kita kepada Islam, kemudian kita bilang, oh Nabi Musa bukan rasul. Oh nggak bisa. Nabi Musa, Nabi Isa, terus sampai Nabi Adam, semuanya adalah rasul-rasul yang wajib diiman. La yaqbalullahu imana 'abdin. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman seorang hamba. Syahidalahu bitauhid, meskipun dia mengesahkan Allah, sampai dia itu iman kepada Rasulullah. Ada orang bertauhid, Allah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, tetapi tidak iman kepada seluruh Rasul. Nggak jadi, nggak bisa begitu. Harus iman kepada semuanya. Wa yashhadu lahum birisalah. Wa man lam yaf'al dzalika aw amana bi ba'din duna ba'din fa huwa kafir. Kalau ada yang iman kepada sebagian, mengkufuri sebagian, kayak orang Yahudi, iman kepada Nabi Musa, menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad, berarti iman kepada sebagian dan meyakini menolak sebagian dan meyakini sebagian. Itu hukumnya mereka keluar dari Islam. Karena rukun itu artinya apa? Pondasi yang harus dijaga, pilar daripada agama kita. Hilang satu, jangan bisa. Dia bukan orang Islam, kafir dia. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhizu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Orang iman ke sebagian rasul yang kemudian sebagiannya lagi enggak. Sebagiannya lagi iman, sebagiannya lagi enggak. Seakan-akan mereka ingin memilah-milah, memisahkan antara Allah dan Rasulullah. Nah, yang begini pasti mereka orang yang kufur. Apa-apa? Yang kufur. Makanya nanti kalau punya menantu, tanya, apa rukun Islam? Apa rukun iman? Ada nggak begitu tua? Nanya menantunya. Ada nggak begitu? Jangan-jangan menantu kita nggak paham betul, ya? Tanya. Apa? Bukan babe ya kalau di Bangka itu apa namanya? Ya kan? Saya mau kawin. Kita bilang, dah, nggak usah lamaran dulu, main di rumah. Tanya, apa rukun iman? Apa rukun Islam? Bisa jawab, ya besok lamar dan nggak apa-apa. Nggak bisa jawab, nah sekarang belajar dulu sampai bisa, baru balik lagi. Kan begitu? Bener kan begitu? Bener kan? Anak kita cinta sama dia Islam, cuma tidak memahami urusan agamanya. Suruh belajar, kenapa? Karena anak kita di tangan orang yang tahu hukum agama, insya Allah anak kita aman. Tapi bukan fanatik beragama ya, beda lagi. Kata Imam Ali begini, kalau kalian lihat seseorang beragama pakai sorban, pakai peci, ustaz dari Mesir misalnya, tapi pelit, jangan dikawini. Yang penting akhlak, apa namanya akhlak. Pokoknya kalau cuma beragama doang, tinggi ilmunya nggak ada akhlaknya, pelit jangan dikawini. Nyusahin buat kita, nyusahin buat anak kita. Orang pelit jangan dikawini. Fayajibul imanu bihim ijmalan. Wajib iman kepada Rasul-Rasul secara umum. Secara apa? Sebab kita nggak tahu berapa jumlah nabi-nabi Allah.
Dan berapa nama-nama mereka? Kapan mereka diutus? Kepada siapa? Kita nggak tahu. Yang wajib diimani adalah 25 nabi dan roh. Wajib tuh diimani. Kenapa? Wajib diimani karena diceritakan di dalam Quran. Dan nabi-nabi yang lain yang diceritakan juga oleh lewat hadis atau lewat lisannya orang Israel, namanya kisah-kisah Israiliyat. Apa namanya? Kisah-kisah Israiliyat. Kita iman semua. Biman zakarahumullahu ta'ala fil Qur'an bi a'yanihim ta'yinan. Jadi yang kita imani adalah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an secara jelas. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, wa Ilyas, wa Yasa, wa Zulkifli, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala rusulan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Kata Allah ini, ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan di Quran. Sebagian lagi belum kami ceritakan. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Sebagian diceritakan, sebagian lagi belum diceritakan. Begitu ya. Faman kazzaba wahidan minhum faqad kazzaba jami'uhu. Barang siapa yang mendustakan salah satu dari mereka, maka sudah dusta kepada semuanya. Jadi ibaratnya kalau iman kepada semuanya, mengkufuri satu rasul seakan-akan tidak iman kepada semuanya. Walizalika qala Allah Ta'ala ulaika humul kafiruna haqqan. Yang enggak iman kepada satu saja rasul, mereka orang kafir. Nah, begitu ya. Oke, alhamdulillah. Apa manfaat iman dan kepada Rasul itu apa? Apa manfaatnya? Manfaatnya apa kira-kira? Manfaat iman kepada Rasul itu apa kira-kira? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ketika kita cerita tentang satu Rasul, contoh begini, kita lagi sedih minta ampun, punya seperadik nggak kompak, jahat, bahkan seneng kalau melihat kita hancur misalnya. Kan nggak jarang ditemukan begitu kan? Saudaranya malah yang lebih jahat dibanding orang lah. Betul apa betul? Ada nggak begitu? Ada kan? Ada. Makanya kata sebuah pepatah Arab, rubba akhi lam talidhu walidatu. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan satu ibu. Kenapa? Karena boleh jadi orang lain lebih dekat sama kita dibanding saudara kita, atau kita lebih percaya kepada orang lain dibanding saudara kita. Seandainya kita mengalami kejadian yang seperti ini, baca Al-Quran, buka Al-Quran, baca surah Nabi Yusuf. Di situ kita baca Nabi Yusuf cerita kepada abahnya, kepada abahnya, duhai abahku, saya melihat 11 planet, bintang dan bulan semuanya sujud kepada. Kata Nabi Yakub apa? Ya bunayya, la taksus ru'yaka. Duhai anakku, jangan kamu cerita mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan mencelakakan kamu. Benar saja, semua saudaranya itu minta perhatian kepada Nabi ya.
Akhirnya apa? Nabi Yusuf diajak main, diturunin ke dalam sumur, bukan dicemplungin, bukan didorong, apa namanya itu? Bukan didorong, bukan. Sehingga jatuh begini, bukan. Tapi Nabi Yusuf itu diturunkan ke dalam sumur dengan pelan-pelan. Ya, diturunkan, kemudian bajunya itu diganti dengan baju yang lain. Baju mainnya Nabi Yusuf dikasih darah serigala. Datang fajahu bidamin kadzib. Mereka datang dengan darah penuh kebohongan. Kenapa? Itu bukan darah Nabi Yusuf. Ini Bapak, lihat nih baju Yusuf terkoyak-koyak, dimakan serigala. Ketika kami lagi main, lupa dengan adik-adik kami ini, dimakan dia. Nabi Yakub iman kepada Allah, juga Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak yakin dengan perkataan anak-anak beliau. Kira-kira kalau seorang nabi aja nggak bisa, maksudnya tidak luput daripada kejahatan saudara, bagaimana diri kita? Benar kan? Ustaz, saya bingung kenapa? Karena setiap hari ada yang memfitnah saya sebagai ketua masjid atau bendahara. Masjid mana bendahara? Ini udah. Hah? Oh, udah ganti. Mana bendahara masjid? Nggak hadir. Dianggap memakan uang masjid. Nah, kita baca kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad orang yang paling amanah, yang kalau dilihat itu sudah menaklukkan hati. Bahkan kata para sahabat ketika melihat Nabi, wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain, wa ahsanu minka lam talidin nisa. Yang lebih indah darimu tidak pernah aku lihat. Yang paling tampan darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau diciptakan tanpa aib sama sekali, tanpa kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana yang kau inginkan. Orang kayak begitu. Nabi Muhammad SAW masih dikatakan penyihir, masih dikatakan dukun, masih dikatakan orang gila. Padahal orang yang ngatain orang gila, kalau pengen duitnya aman, nyimpennya kepada Nabi Muhammad. Wah, kalau Nabi Muhammad segitu-gitunya saja masih tidak bisa selamat dari lisan manusia, apalagi kita orang awam, apalagi kita manusia biasa. Maka dengan mempelajari, melihat sejarah-sejarah para nabi, hati kita ini menjadi kuat. Menjadi apa? Menjadi kuat, menjadi lapang, menjadi kokoh iman ini. Kita baca lagi tentang Ashabul Ukhdud. Tahu Ashabul Ukhdud? Di dalam apa namanya? Al-Quran kan? Mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit, kemudian dibakar pada zaman Nebukadnezar, pada zaman nabi-nabi terdahulu, ya kan? Maka kalau seandainya mempertahankan iman, dulu sampai dibakar, dibantai, sekarang mempertahankan iman daripada gak korupsi aja gak kuat gitu. Ya, cuman apa namanya, membuat laporan palsu yang 1 juta, 2 juta, masya Allah, fiktif ya. Laporan fiktif kita berani. Nauzubillah. Makanya memegang iman dan memegang sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW pada akhir zaman
seperti memegang bara api. Sulit. Apa namanya? Sulit. Enggak mudah. Tetapi ada kabar gembiranya. Kata baginda Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku. Nah, ini kayak kita nih sunnah. Ngaji kayak Pak Kiai kita pakai sorban sunnah. Ya, kemudian apalagi datang ke masjid sunnah. Ini kayak gini. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat akhir zaman, di mana banyak orang yang hatinya sudah mati, dia mendapatkan 70 pahala orang-orang. Kata sahabat, ya Rasulullah, 70 orang dari mereka, apa 70 orang dari kami? Maksudnya sahabat. Kata baginda Nabi, seperti mendapatkan ganjaran 70 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kita baca sekali lagi tentang al-wasiyah as-siddiqiyah, wasiat dari al-Imam Abdullah Muhammad bin Siddiq al-Umari al-Hasani. Summa qala imamuna wa shaykhuna radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wal iqtida'i bil a'immati. Kemudian di antara wasiat dan pesan nasihat guru kita, orang yang meniti jalan kepada Allah, adalah meneladani para ulama, para a'immah. Para siapa? A'immah. A'immah itu para imam-imam. Yakni seyogyanya bagi para murid yang benar-benar ikhlas dalam meniti jalan kepada Allah, hendaknya mencari suri tauladan dari para salafus soleh. Siapa namanya? Salafus soleh. Siapa itu salafus soleh? Para sahabat, para wali, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Gimana? Bayangin, Imam Abu Hanifah itu 40 tahun sholat subuhnya pakai wudhu isya. Isyanya tidak terlambat, subuhnya tidak terlambat. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Kan mendengar cerita itu kita jadi apa? Semangat, motivasi. Maka kalau kita pengen kuat niti jalan iman kepada Allah, sering baca-baca biografi para ulama. Nah, itu gitu ya. Fima kanu 'alaiha min sinjil ahwal. Bagaimana keadaan, kondisi perjuangan mereka itu. Wa jamilul akhlaq, betapa mereka itu punya sifat yang sangat terpuji. Contohnya sifat terpuji sahabat itu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia jalan berdua, kemudian kealingan tiang ini kan tiang nih, tiang musiknya gede, lagi jalan begini, satu belok kiri, satu belok kanan, ketemu lagi kan di tiang, setelah tiangnya ketemu lagi. Itu kalau mereka berpisah, terus ketemu lagi, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal cuma apa? Berpisah sebentar, cuma kepisah jalan sama tiang, ketemu mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa tujuan mereka itu? Tujuannya adalah pengen ngedoain kebaikan buat saudara. Makanya nggak heran sahabat Nabi Muhammad SAW itu pada perang menumpas Nabi palsu. Ada namanya Musailamah al-Kazzab. Siapa namanya? Musailamatul Kazzab. Ketika di medan pertempuran di dekat perkampungan Bani Hanifiyah, Bani apa? Hanifiyah. Begitu perang sudah selesai dan kemenangan diambil untuk umat Islam, ada 3 orang sahabat Nabi, semuanya sakaratul maut. Didatengin air, saking haus.
Begitu botol minum itu ingin menyentuh bibirnya, dia dengar saudaranya yang lain, air, kata dia, tolonglah yang mana dulu, kali dia lebih menderita dari saya. Begitu datang semua, pengen dikasih, dengar lagi, air. Yang ketiga, yang kedua bilang, coba tolong yang ketiga. Sampai ke yang ketiga, yang ketiga keburu meninggal. Sampai yang kedua udah meninggal. Yang pertama juga meninggal. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka senantiasa mengedepankan saudaranya dulu lah. Meskipun dirinya sendiri itu amat kekurangan, amat membutuhkan. Tuh. Subhanallah. Jadi kalau kita memang ingin meniti jalan Allah, nah kita baca sirah atau sejarah para sahabat-sahabat, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Islam. Dan bagaimana mereka kuatnya di dalam ibadah, dan bagaimana mereka zuhudnya di dunia dan menolak segala kemewahan apa yang mereka dapatkan dari kemewahan dunia. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, jadi bupati apa namanya di kota Hims. Hims itu kalau sekarang tuh namanya Homs, ya, di Palestina. Bupati dia. Ketika dia jadi bupati, masyarakat protes kepada Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, kami protes nih. Kenapa? Bupati kita itu kalau malam nggak keluar. Kalau malam apa? Nggak keluar. Setiap 2 hari sekali keluarnya siang. Tuh, dipanggil bupati. Kamu kenapa? Kok kamu malam nggak keluar zakat, kenapa? Kata bupati tersebut, ya Amirul Mukminin, saya itu pagi-pagi sampai sore udah sibuk dengan urusan masyarakat. Maka habis maghrib sampai subuh saya sibuk dengan urusan Allah. Wah, ada nggak begitu bupati zaman sekarang? Ditanya lagi, kamu kenapa kamu setiap 3 hari sekali keluarnya siang? Ya Amirul Mukminin, kebetulan pakaian saya cuma satu-satunya yang nempel di badan. Jadi kalau 3 hari sekali saya cuci. Kalau saya cuci, saya nggak punya pakaian kecuali anduk untuk menutup aurat saya. Maka saya baru bisa keluar dari rumah saya setelah pakaian saya kering. Itu namanya siapa? Pemimpin di zaman sahabat. Tuh mereka nggak pengen dunia itu. Ditanya Sayyidina Umar lah, kamu gajinya itu kemana? Ya Amirul Mukminin, setiap kali dapat gaji saya kasih istri saya. Setelah saya dikasih istri saya bagi-bagikan kepada fakir miskin sampai habis. Sampai mau beli roti susah. Tuh. Ya. Jadi kalau kisah ini kemudian dibaca sama kita, ya Allah, begitunya sahabat Nabi, pejabat, tapi betul-betul hidupnya luar biasa. Maka akan ada namanya inbi'az, ada terpancar ruhnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Wal irbad 'alal mujahadah, dan betapa mereka itu sangat mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam jihad, dalam melawan hawa nafsu. Kasyiddatil ju'i wasahar, mereka enggak lihat itu namanya lapar itu enggak dihiraukan. Sahar itu artinya setiap malam pun enggak tidur. Meskipun mereka itu bertugas juga pagi-paginya. Wa mahabbatil khumul, enggak suka terekspos itu. Orang-orang zaman dulu itu. Wal isar, mendahulukan saudaranya. Wa badlil majhud fil khidmah. Kalau udah jadi pemimpin, pengen
pengennya khidmah, pengennya tuh melayani masyarakat sebetul-betulnya khidmah, bukan di depan kamera. Begitu. Wal qiyam bil ubudiyah ma tamassuk bis sunnah, dan senantiasa ibadah berpegangan kepada sunnah. Wal muhafazah ala adab syariah, berpegangan pada adab-adab dan syariah. Wa hadza min al maqasid allati jama'a min ajliha al ulama'u akhbar as-salafi wa dawanuha fi tarajimihim. Ini yang bisa kita dapatkan pada buku-buku biografi para sahabat-sahabat, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin zaman dulu. Jangan zaman dulu dah. Zaman Soekarno juga ada ya Pak ya? Yang pemimpin menteri tapi nggak punya rumah kan? Menteri yang begitu miskin ada kan zaman Soekarno? Ada. Zaman Pak Harto juga ada. Ini yang tanya yang lama-lama ini. Yang miskin. Kalau zaman sekarang mah kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lianna zalika hafizun linnafsi 'alal amal. Karena kalau kita baca kisah mereka, kita tuh terdorong untuk lebih semangat. Begitu. Bimisli ma amil wa takhallaq bimisli akhlaqihim, dan kita secara tidak sengaja terbawa berakhlak seperti akhlak para ulama. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibnu Uyainah, bizikris salihina tanzilur rahmah. Dengan mengingat-ingat orang soleh, datanglah atau turunlah rahmah. Di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, laisa yanzilu inda zikri ainu zalik, walakin sababahu huwa inbi'asu raghbah fil qalbi wa harakatul hirsi ala ibtida' bihim wal istidgafi amma huwa mulabisun lahu minal qusuri wat taqsir. Jadi kalau udah baca kisah-kisah orang zaman dulu, ada kekuatan, ada dorongan, ada kejutan yang membuat kita itu kurang lalai dan kurang malesnya untuk ibadah. Jadi besok kita baca kitab satu lagi, kisah-kisah para sahabat. Mau nggak begitu? Mau nggak begitu? Wah, ini mesti kita baca. Pokoknya kalau udah baca satu kisah sahabat itu, dunia ini seakan tidak ada apa-apanya. Ya, insya Allah begitu. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kata beliau begini, cerita-cerita orang soleh adalah tentara Allah. Cerita orang soleh adalah tentara Allah. Tentara itu apa artinya? Orang yang menembak atau melawan kejahatan, melawan ketidakadilan. Maka kalau seandainya kita tuh lagi down, lagi nggak semangat, maka satu kuncinya baca kisah orang soleh sudah selesai. Kenapa? Karena dengan begitu hawa nafsu kita ini akan hilang, setan juga hilang, jin juga hilang. Maka yang ada adalah keinginan untuk beramal ngikutin para sahabat. Kisah-kisah itu adalah tentara di antara tentara-tentara Allah. Taqwa bihal qulubul muridin. Dengan membaca kisah orang soleh membuat hati para murid tasawuf itu menjadi kuat. Kila ditanya sama tetangganya, sama muridnya, apakah ente punya dalil kalau baca kisah orang soleh itu memperkuat hati? Dan di antara tentara Allah adalah kisah orang soleh. Kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, faqala radhiyallahu ta'ala anhu qawluhu ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan kisah-kisah Rasul yang membuat hatimu kokoh tidak goyah. Al-Quran yang berbicara, membaca kisah para nabi itu akan memperkuat hati dan iman kita. Begitu ya. Begitu. Insya Allah kita kalau ini habis bukunya kita baca sahabat. Insya Allah.
Kita kan udah berapa tahun kita nih ngaji nih. Udah banyak kitab kan yang kita hatamkan kan. Khususnya Nabi umat Nabi Muhammad, karangan Sayyid Muhammad. Kemudian kita baca apalagi itu Takrirat As-Sadidah. Terus kita baca sekarang Kul Hadi Sabili. Kita baca lagi Wasaya As-Siddiqiyah, wasiat-wasiat dari Al-Imam Abdullah Muhammad bin Siddiq Al-Bumari. Nah, insyaallah dikit lagi kepada cita-cita orang soleh. Insyaallah. Sampai sini ada yang mau nanya? Iya, mau tanya. Sekarang ini kan di HP. Di HP. Di HP itu beri salam. Nah, hukumnya menjawab di HP salam. Menjawab salam dari HP. Ya. Apakah wajib? Apakah benar? Oke. Pertama, kalau sifatnya itu adalah live nih, dan salam itu benar-benar ditujukan kepada kita, kayak misalnya kita nelfon. Ditulis, bukan gitu. Iya. Tulis. Ya, itu kan namanya tulisan itu menjadi wakil daripada lisan. Maka menjawab salam itu wajib, tetap wajib. Ini Ustaz, kalau di grup kan grup itu orang banyak. Oh, kalau kita lihat, kita jawab. Jawab itu kan nggak mesti nulis lagi. Bisa juga menjawab dalam hati. Kalau kita baca itu salam, kita jawab. Tapi kalau seandainya udah ke skip, udah ke scroll, udah jauh, ya udah nggak jadi wajib. Jadi hukumnya bagaimana? Kalau tahu, jawab. Kalau bukan itu ditujukan kepada kita, boleh dijawab, boleh itu aja. Nggak usah ribet-ribet. Ya, masalah salam di grup wajib apa enggak? Jadi wajibnya itu bukan artinya wajib kalau ditinggalkan berdosa, tetapi artinya ditekankan. Apa namanya? Ditekankan. Wah, saya jadi keluar grup Pak Ustaz. 30 grup saya keluar semua. Kenapa? Semuanya salam tiap hari. Kalau nggak dijawab wajib dosa. Nah, udah. Berarti salah pemahaman. Termasuk TV yang belum langsung itu kan, link juga langsung kan. Bisa kita jawab juga kan? Bisa kita jawab. Ya. Masalahnya kan di grup, bukan individu. Kalau individu oke wajib. Iya terserah. Maksud saya bilang kan wajib di sini bukan wajib yang sifatnya kalau ditinggalkan itu betul. Ya. Jadi gini Pak. Nih. Misalnya kita satu grup nih. Ada yang assalamualaikum. Satu orang menjawab salam dia, maka seluruh kewajiban itu dari gugur. Nah, ngerti? Sebagaimana di grup WA, kalau ada assalamualaikum, siapapun ada yang menjawab satu orang, itu selesai gugur dari kewajiban itu. Gitu ya. Oke. Kalau kita dengar azan, kan kalau rumah kami ini kan tiap ini. Kadang-kadang di sini azan, kadang di selesai. Apa harus kita jawab semua ya? Oh, menjawab azan yang bertalu-talu. Dari tetangga sono masjid ada azan, di sini ada azan. Kan kita ya, misalnya yang lain misalnya hampir kadang nih baru mulai nanti kan ya. Apa harus kita nunggu waktu terus. Pertama, masalah azan adalah menjawab azan hukumnya sunnah. Satu itu. Yang kedua, seandainya ada azan yang sama di satu waktu, maka fokus aja ke azan yang kita pengen fokus. Dengan aku misalkan masjid di daerah agak kuat, aku karena aku fokus ke masjid. Masa tuh masjid kami, aku fokus itu lupa ada. Iya, itu maksud saya. Ya, itu fokus aja ke satu suara, ya. Nah, seandainya kita udah jawab, terus ada lagi yang azan, karena memang ada orang azan tuh terlambat 5 menit. Muazin baru datang, masjid ini sudah selesai, baru datang. Dijawab lagi boleh nggak? Boleh. Nggak dijawab lagi? Boleh. Kan? Dijawab boleh, tidak dijawab juga boleh. Jadi tidak perlu repot-repot.
Tapi ini boleh ada Pak bisa ya kan? Aku kan kalau pagi-pagi itu kalau subuh kan, ada orang azan, aku udah azan, aku langsung misalnya mandi atau misalnya ngambil wudhu, aku sholat takut tidak kan tak ada maksudnya tak ada terkejar dan sholat sunnah sebelum subuh, aku sholat di rumah dulu, kelak pas aku kadang-kadang kayak sudah sholat atau orang kan pakai mic pakai masjid kan, pakai mic komanda apa? Nah, aku baru pergi ke masjid. Boleh tak aku sholat di rumah tadi sholat subuh? Kau biasa subuh, kalau bisa kita datang sini kan orang kan ada kebagian lagi sholat sunnah subuh dah. Masuklah orang lah. Tapi kalau sholat subuh dulu di rumah, sholat kuliah dulu masuk. Baru pergi ke Jadi masjid. pertanyaannya adalah boleh tidak kita sholat sunnah qobliyah subuh bukan di masjid tapi di rumah? Itu yang dianjurkan. Kalau rumahnya dekat. Ya, kalau apa rumahnya makanya muazin muazin iqamah subuh sama waktu azan jangan terlalu cepat. Bikinlah 15 menit baru kemudian kalau kita berapa? 10. Nah, cukuplah 10 menit standar lah. Tapi kalau bisa 15, kenapa? Biar orang lebih datang dan tidak terlambat. Kalau gini kan tuh, masa kami anjurkan kalau sholat subuh dengan sholat yang jam 2 itu masuk pakai mic langsung komat. Jadi orang belum sholat kan, masih sempat ke masjid masuk. Kalau kita tidak pakai mic kan orang kan tahu kan ini tidak tahu orang langsung sholat atau ya masuk. Sebaiknya iqamah juga pakai mic. Ya, jangan sampai mic-nya ada tapi nggak dipakai. Mubazir. Listriknya mubazir. Terbaik. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Jadi maksud antara Nabi dan Rasul sebenarnya cara garisnya apa perbedaan antara ada yang disebut Nabi dan Rasul? Perbedaannya di mana? Kemudian kan kalau saya tidak salah pernah baca itu jumlah Rasul atau jumlah Nabi itu ribuan kalau nggak salah. Itu bagaimana kita harus iman kepada Rasul, sedangkan Rasulnya kan banyak. Ya. Pertama disebutkan di sini adalah iman kepada Nabi dan Rasul secara umum, tidak secara terperinci. Kenapa? Karena jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Sebagian qaul mengatakan jumlahnya 125.000 nabi-nabi dan Rasul. Yang wajib diimani adalah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang diceritakan atau ditakyin, yang benar-benar dimention di dalam Al-Quran. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang iman, yang wajib. Secara umum kita iman kepada semua Nabi dan Rasul, meskipun kita tidak tahu rincian Nabi-Nabi tersebut. Nah, biasanya Rasul itu adalah utusan Allah yang diturunkan kitab atau suhuf lembaran kepada mereka dan diperintahkan untuk menyebarkan kepada kaum. Sedangkan para nabi biasanya tidak diturunkan kitab, juga tidak diturunkan suhuf. Sehingga ajaran mereka adalah ngikutin ajaran Rasul yang terdahulu. Nah, itu perbedaan Nabi dan Rasul. Itu. Pak, tadi mau nanya? Jadi bagaimana caranya kalau kita sholat itu kita usul dalam banyak pikiran bersama ini. Ya. Pertama, standarnya Al-Imam Al-Ghazali, setidak-tidaknya kita khusyuk pada 3 tempat di dalam sholat. Ya, boleh.
Setidak-tidaknya pada 3 tempat atau bacaan ini kita khusyuk. Yang pertama ketika baca doa iftitah. Baca apa? Di situ ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu mesti kita pahami tuh kalimat itu. Yang kedua ketika baca Al-Fatihah, khususnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya memasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Yang ketiga ketika at-tahiyyat, apa namanya? Dan sholawat kepada at-tahiyyatul mubarakah. At-tahiyyat khususnya ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali, kalau kamu nggak bisa khusus, cobalah di 3 tempat ini khusyuk. Minimal di 3 tempat ini khusyuk. Kenapa begitu? Karena 3 tempat ini, pertama iftitah, kedua Al-Fatihah, ketiga tahiyat, disitulah semua terkandung rukun-rukun sholat yang berkaitan dengan qauliyah, dengan qaul yang diucap, rukun sholat, tapi rukun-rukun yang harus sifatnya diucap. Iftitah ada namanya takbiratul ihram. Al-Fatihah memang Al-Fatihah rukun di dalam sholat. Kemudian ketika tahiyat itu rukun, sholawat kepada Nabi itu rukun, dan salam mengakhiri sholat juga itu adalah rukun. Ustaz, kami pengen khusyuk 100%. Disebutkan di dalam kitab Takriratus Sadidah yang kita udah hatamkan, bahwasanya khusyuk di dalam sholat adalah perihal yang amat sangat berat dan sulit. Makanya kata Imam Ghazali, minimal di 3 tempat itu kita khusyuk. Kalau di tempat 3 itu sudah khusyuk, artinya sudah sampai standar khusyuk orang-orang awam. Bisa dikatakan sudah 3 tempat tadi. Apa tadi? Bukan. Pertama apa? Iftitah. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga At-Tahiyyat. Jelas sampai sini ya. Kalau cara khusyuk bagaimana? Ya sebelum sholat jangan sampai nahan buang air kecil, buang air besar. Kalau lapar makan dulu. Kalau haus minum dulu. Kalau marah duduk dulu. Kalau sedih tenangin hati dulu. Juga jangan sholat sambil terburu-buru berlari ke masjid, sehingga begitu masuk masjid terengah-engah nafasnya. Ya. Kemudian kalau pengen sholat, usahakan pakai parfum. Jangan makan makanan yang menyebabkan bau tidak sedap. Begitu. Dan lain-lain. Itu diantara persiapan sebelum sholat. Kemudian orang yang sholat pengen khusyuk, ya sebaiknya dia tafakur. Sholat itu untuk ibadah bersyukur atau takut kepada Allah dari neraka, atau karena kewajiban. Kan beda kelasnya. Menunaikan kewajiban berarti sekedar menggugurkan kewajiban. Oh, saya pengen selamat dari neraka. Oh, mencari Tapi sholatnya para nabi dan para aulia adalah sholat karena bersyukur atas nikmat. Dikasih nikmat begitu banyak, cuman diminta 10 menit 1 waktu. Masa nggak bisa? Kan begitu. Tafakur.
Ya, apa namanya? Tafakur. Karena tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada berfikir dan tafakur tentang kekuasaan dan keesaan Allah, sehingga ibadah kita lebih bermakna dan berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya sedikit ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.